Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agda Faisal Aziz dengan NIM nomor induk mahasiswa 220142145 dari kelas mata kuliah PIB Pengantar Ilmu Budaya Rombel 203 atau tepatnya hari Selasa jam 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud budaya, apa yang dapat apa sih apa namanya pengaruh budaya pada kehidupan manusia secara umum, baik secara umum ataupun secara khusus. Kemudian bagaimana budaya itu bisa dapat mengakibatkan kesalahpahaman terhadap kehidupan manusia. Lalu contoh-contoh dari kesalahpahaman tersebut, kesalahpahaman dari adanya apa namanya perbedaan budaya. Kemudian bagaimana cara menangani atau mengatasi perbedaan budaya tersebut. Baik, em, mari kita langsung ke poin yang pertama. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan budaya? Saya mengutip dari halaman www.gramedia.com dengan headline literasi budaya. Saya mengambil dari dua orang. Yang pertama dari Kunchoro yaitu dia mengatakan bahwa budaya adalah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Kemudian saya mengutip dari Edward Burnett Tyler yang mengatakan bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang mana di dalamnya mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lainnya yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini saya menyimpulkan nih bahwa budaya itu merujuk pada kumpulan nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, tradisi, adat istiadat, bahasa seni, dan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia. Karena budaya itu mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk cara berpikir, bertindak, berinteraksi, dan merayakan kehidupan sehari-hari, melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, budaya juga tidak terbatas pada kelompok etnis tertentu atau suku bangsa tertentu, tapi juga dapat melalui pada kelompok yang lebih kecil seperti kelompok agama, komunitas lokal, subkultur, dan budaya itu terbentuk melalui proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara individu dan kelompok dan dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sejarah, serta faktor-faktor lainnya. Nah, di sini aspek-aspek budaya yang disampaikan oleh tadi Edward Bernard Tyler nih. Ada 6. Yang pertama, nilai dan kepercayaan, lalu norma-norma, kemudian bahasa, kemudian adat istiadat, lalu yang kelima ada seni, dan yang terakhir pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan atau teknologi. Nah, di sini saya juga menyimpulkan bahwa budaya itu tidak statis ataupun tidak berhenti, karena budaya itu akan terus berubah seiring berjalannya waktu, sering perkembangan zaman. Nah, interaksi antar budaya, perkembangan teknologi, migrasi, dan perubahan sosial itu dapat mempengaruhi dan membentuk budaya yang baru, yang mengubah budaya yang sebelumnya. Nah, budaya itu menurut saya nih ya, itu adalah identitas dan warisan yang diwariskan oleh leluhurnya kepada generasi seterusnya yang mencerminkan keunikan dan atau keberagaman dari budaya tertentu. Nah, lanjut yang ke poin nomor dua. Bagaimana budaya itu mempengaruhi kehidupan manusia nih? Nah, itu baik secara umum maupun secara khusus. Nah, saya mengambil sumber dari laman liputan 6 yang headline-nya kebudayaan adalah bagian kehidupan manusia yang diketahui unsur dan wujudnya. Saya mengutip dari Kunchoroni Knat nih. Kunchoroni bilang ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal dan berlaku dan dapat ditemukan dalam semua kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Itu berlaku di seluruh penjuru dunia. Nah, ketujuh unsur yang diutarakan Kunchoro Ningrat ini adalah ada yang pertama itu sistem bahasa, kemudian sistem pengetahuan, kemudian sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi atau agama, dan yang terakhir kesenian. Nah, budaya itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, baik secara umum maupun secara khusus. Berikut ya, saya jabarkan yang secara umum dulu nih. Yang pertama adalah identitas dan nilai. Yaitu budaya itu memiliki membentuk identitas setelah individu atau kelompok. Nilai-nilai kepercayaan, norma-norma yang ada dalam sebuah budaya itu mengaruhi penggunaan seorang terhadap moralitas serta sikap-sikap yang diambil pada hal-hal seperti agama, keluarga, etika, dan hubungan sosial. Yang kedua, budaya dan komunikasi nih. Nah, tentunya kan setiap daerah kan beda-beda pasti bahasanya. Begitu juga dengan budayanya. Setiap daerah berbeda budaya pasti berbeda pula bahasa dan komunikasinya. Gaya hidup dan kebiasaan itu juga pengaruh umum itu juga berbeda-beda setiap daerahnya. Kemudian sistem sosial dan struktur serta seni dan kreativitas itu adalah hal umum yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan secara khusus tuh budaya memiliki pengaruh yang unik terhadap individu atau masyarakat tertentu. Karena setiap budaya memiliki aspek khusus yang membedakannya dari budaya yang lain.
Misalnya budaya Asia Timur, Oriental nih, Orientalis. Nah, itu cenderung memiliki penekanan kolektivitas ataupun menekankan ke kerjasama gotong royong, kesopanan dan hierarki sosial. Sedangkan budaya Barat, Western itu menekankan pada nilai-nilai individualisme dan kebebasan. Nah, di sini juga budaya juga mempengaruhi persepsi atau sikap terhadap topik-topik tertentu seperti agama, politik, kesehatan, lingkungan. Nah, ini mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen, perilaku pengeluaran, pilihan karir, dan lain-lain seperti stereotip, diskriminasi, atau asimilasi budaya. Nah, penting diingat bahwa budaya ini sifatnya kompleks dan tidak homogen, heterogen. Jadi, individu itu dapat memiliki identitas budaya yang kompleks dan memilih mengadopsi elemen-elemen dari budaya yang berbeda seiring perkembangan zaman. Nah, interaksi dengan budaya ini antara lain melalui migrasi, globalisasi, ataupun globalisasi teknologi itu kan, nah, ataupun lain-lainnya, persebaran informasi yang kian cepat itu juga dapat mempengaruhi cara individu dalam memandang dunia dan dalam perubahan budaya. Nah, yang ketiga, gimana sih kok budaya itu bisa dapat menimbulkan kesalahpahaman? Nah, bisanya ada kesalahpahaman dalam budaya karena budaya di dunia itu tadi heterogen, berbeda-beda. Kalau budayanya sama ya jelas nggak bakalan timbul masalah. Seperti halnya saya akan menganalogikan bahwa dalam pemilihan presiden, saya pilih A, teman saya pilih B. Nah, maka saya pasti akan berdebat dengan teman saya yang pilihannya berbeda. Sampai saya akan timbul cekcok nih, permasalahan. Nah, kecuali pilihan-pilihan saya dan teman saya itu sama-sama pilih A, maka kita kan saling mendukung, nggak bakal ada perbedaan, nggak bakal ada permasalahan. Nah, ini saya mengutip dari stripe.com yang headline-nya menganalisis kesalahpahaman antar budaya. Budaya itu dapat mengakibatkan kesalahpahaman individu atau kelompok itu karena berasal dari budaya yang berbeda, seperti yang telah saya jabarkan tadi. Nah, ini faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahpahaman budaya. Yang pertama, perbedaan nilai dan norma, jelas sekali. Yang kedua, perbedaan komunikasi. Nah, ini sangat 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 penting sekali, sangat sangat apa ya, dampaknya besar sekali karena perbedaan komunikasi itu kan perbedaan cara kita dalam berkomunikasi kan perbedaan bahasa ya. Bahasa baik verbal maupun non verbal itu kalau beda itu suatu daerah itu pasti beda maknanya. Bahkan isyarat pun yang non verbal itu kita isyarat gini antara satu daerah dengan daerah yang lain, budaya budaya satu dengan budaya lain itu maknanya beda. Nah, maka dapat timbul kesalahpahaman, timbul permasalahan. Kemudian stereotip dan prasangka. Contohnya seperti di Jepang dengan di Jawa. Di Jepang itu kalau kita menolak itu dianggapnya tidak sopan. Kalau di Jawa kan misalkan kita basa-basi ditawarin makanan kan kita menolak basa-basi. Oh ya udah, jangan repotin Pak, jangan usah repot-repot, sopan ya. Di Jepang kita nolak, jangan jangan, bisa saya masih kenyang kok. Itu dianggap nggak sopan. Di Jawa kita ramah tamah, di Indonesia kita ramah tamah itu baik. Tapi kalau di Rusia kita beramah tamah dengan orang yang dikenal itu prasangkanya itu mereka berprasangka buruk. Apaan sih orang nggak kenal kok, sok kenal sok asik lu. Jangan-jangan lu mau ngapa-ngapain gue lu gitu kan gitu. Stereotipnya beda karena ada perbedaan komunikasi ataupun perbedaan nilai dan norma yang berbeda dan konteks budaya yang berbeda. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman itu perlu kesadaran lintas budaya. Nah, contohnya seperti tadi, contoh-contoh kesalahpahaman budaya. Contoh-contoh kesalahpahaman budaya lagi yang satu, saya akan memberikan satu contoh kesalahpahaman budaya yang ada di Indonesia, itu ada di Indonesia seperti di Bali ya. Di Bali kan mayoritas agamanya Hindu. Kalau yang selain Bali kan kita yang agama Islam, agama Kristen, agama Katolik kan makan sapi kan it's okay ya. Kalau di Hindu kan sapi disucikan, jadi mereka nggak makan sapi. Kalau di sini di kita agama kita kan it's okay ya, apalagi yang meat lover, pecinta pecinta steak, waduh suka sekali makan sapi itu. Lalu tadi contoh-contohnya seperti perbedaan di antara bahasa basi di Jawa dengan di Jepang, lalu perbedaan beramah tamah di Indonesia dan di Rusia itu kan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kesalahpahaman itu dapat timbul karena perbedaan konteks budaya, perbedaan norma-norma, dan perbedaan bahasa tentunya itu sangat ada. Nah, kemudian ada contohnya lagi di masyarakat desa dan kota. Kalau di desa kan lebih ke kolektivisme nih, kerjasama, solidaritas, kepentingan kelompok. Kita saat susah, ada orang ingin membantu, kita kan senang sekali, wah alhamdulillah ada bantuan. Kalau orang kota kan lebih ke individualisme, lebih ke kemandirian, kebebasan, lebih ke privasi. Nah, misalkan sedang dalam kesulitan, mereka akan fokus bahkan memendam, merahasiakan
kesusahannya. Kalau ada orang yang mencoba membantu tuh malah dikira orang itu yang jiwanya individualisme itu apaan sih? Lu kepo banget sama masalah orang. Lu suka ya kalau orang bermasalah ya gitu. Timbul prasangka yang beda lagi. Nah, itu salah satu contoh dari kesalahpahaman budaya. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi kesalahpahaman budaya? Nah, ini saya mengutip dari scribe.com lagi, yang headline-nya cara mengatasi komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu kesadaran lintas budaya. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, menurut saya sendiri itu yang terpenting itu adalah kita harus ada apa ya namanya toleransi ataupun menghargai ya, menghargai keanekaragaman karena budaya itu heterogen, nggak homogen. Jadi pasti berbeda-beda. Kalau kita saling menghargai, ya pastinya insya Allah mungkin ya chance untuk terjadi kesalahpahaman itu sedikit. Nah, tapi kalau menurut scribe.com nih ya, akan saya jabarkan nih. Kalau menurut scribe.com itu ada yang namanya kesadaran lintas budaya. Nah, saya rasa kesadaran lintas budaya itu hampir sama yang saya ungkapkan tadi. Kita saling menghargai karena semakin kita sadar perbedaan budaya, maka kita akan semakin berusaha untuk memahami cara orang berpikir, cara orang berperilaku, cara orang berkomunikasi. Maka kita akan eh, berusaha untuk menghormati. Nah, itu. Yang kedua, belajar dan mempelajari budaya lain. Nah, ini ada hubungannya nih yang dengan yang pertama tadi, kesadaran lintas budaya. Dengan kita belajar, dengan kita mempelajari budaya lain, kita akan timbul kesadaran lintas budaya. Nah, yang ketiga adanya apa namanya? Menghindari menjelenisasi ataupun menghindari berprasangka tadi. Kemudian fleksibilitas atau keterbukaan. Kemudian ada yang namanya keterbukaan tadi karena klarifikasi lah. Kalau kita bingung ya klarifikasi. Kalau kita agak tersinggung nggak paham ya klarifikasi kita tanya. Maksudnya apa sih? Nah itu kan ada. Tapi kalau menurut saya sendiri nih ya nomor satu itu yang penting kita saling menghargai lah. Ya yang kedua itu saya setuju dengan yang dikatakan Stray.com belajar dan mempelajari budaya lain. Dengan kita belajar maka kita akan timbul rasa sadar, timbul rasa menghargainya kan timbul. Nah dengan kesadaran, dengan pemahaman dan komunikasi yang terbuka, kita dapat mengatasi kesalahpahaman budaya, membangun pemahaman yang lebih baik, serta mempromosikan hubungan yang harmonis. Kenapa? Karena kita ini heterogen. Dan kita jangan gini, karena kita Indonesia ya, kita negaranya banyak budaya. Kita jangan jadikan budaya itu sebagai permasalahan, tapi kita jadikan budaya itu sebagai sumber kekayaan kita. Kita ini banyak, wah, banyak budayanya, kita kaya, gitu loh. Saling menghargai. Nah, saya rasa itu cukup. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subscribe dan like lah. Dan mungkin karena ini tugas UAS, harusnya ini 5 menit, tapi harus kayaknya lebih nih. Maaf, maaf. Jadi ya, yaudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.